Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bil mali wa banin wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum midrara wa ja'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kajian kita kini pun tidak terlalu baret-baret mana. Wah, kalau baret-baret mana kau tak dapat pulang berubah. Oleh ibu-ibu yang mengantung-antung kan lalatia karajo dan tadi siang pada kira kaji baret-baret tadi tak banyak. Di kaji awak kini tidak perlu modal banyak. Ringan diucapan, baret ditimbangan. Apa itu? Istighfar. Bareku tidak ada istighfarku. Istighfar. Astagfirullah. Ini ringan, tapi pengaruhnya dahsyat luar biasa. Malah karena dahsyatnya Rasulullah SAW, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Rasulullah saja yang sudah dijamin oleh Allah diampuni dosa beliau yang berlalu, bahkan dosa yang akan datang seandainya pun itu ada, istighfar beliau 100 kali. Dalam lain riwayat min sab'ina marrah, sebanyak 70 kali. Kalau awak lebar apa? Bu, le sampai 100 kali. Lai kurang seketek. 100 kali beliau istighfar. Apa gunanya? Di samping ini zikir kepada Allah, permohonan ampun kepada Allah, sekiranya itu kita rutinkan, yang biasa kita lakukan saat di sholat, itu bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat yang kita lakukan. Ini manfaat istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada suatu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau berkumpul bersama sahabat, bersama jamaah beliau, memberikan kajian-kajian. Kemudian di luar masjid ada 3 orang laki-laki. Jadi kata sahabat atau jamaah beliau mengatakan, ya Imam, di luar ada 3 laki-laki yang ingin bertemu dengan imam, mungkin akan menyampaikan persoalan. Kata Imam Hasan Al-Basri, silakan masuk. Laki-laki pertama masuk, apa yang disampaikan? Ya Imam, ada apa? Saya seorang pedagang. Terus? Dan dagang saya tidak pernah ada untung. Lah ditambah modal, rugi juga. Mungkin pedagang yang hebatnya. Bahas solusinya ya Imam. Kece Imam kok istighfar. Perbanyak istighfar.
Cuman itu, iya itu saja. Keluar, masuk tamu keluar. Imam, ya, anggo lalamo ke rumah tanggo. Laba tahun-tahun sampai kini don ada hasilnya loba. Ada punya keturunan. Solusinya imam. Kecil imam tadi itu perbanyak istighfar. Istighfar. Selesai, keluar. Datanglah laki-laki nan ketiga. Imam, iya. Ambo punya persoalan. Apa itu? Ambo petani, kabun lawe, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kadang-kadang nabi tidak hama, kadang-kadang hari tidak hujan-hujan. Jadi kira-kira solusinya imam, kece imam istighfar. Istighfar. Keluar. Yang jamaah mendengar bingung. 3 persoalan, cuman jawabannya 1 istighfar. Coba tanya ya imam. Kami telah perhatikan, kami dengar, kami cari. Ketiga persoalan tadi itu, kok jawabannya cuma sama? Saya saja istighfar saja. Kecil imam, memang itu jawabannya. Karena usahanya terhalang oleh dosa-dosanya. Dan jawaban ini saya sampaikan, kata imam, bukan hanya berdasarkan hawa nafsu saya, tapi berdasarkan firman Allah. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Jadi kalau dalam Al-Quran, ibu bapak mencari buku di rumah untuk lebih pahamnya, itu nomor surat yang ke-71. Jadi surat 71 itu Bu, saya sudah surat 70-an. Saya baru surat 72. Disitulah surat 71. Di sepanjang minggu lo mencari ini kan. Kajian di mana, kan yang lo mencari. Jadi itu apa kata Allah tadi? Faqultu astaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kepada Tuhan. Innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha Pengampun. Kemudian apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan. Jadi kalau hujan tidak turun-turun, solusinya istighfar. Tidak usah didatangkan pawang. Kok kini dah hujan dah turun, pawang didatangkan. Nyobok kemayan tiga karuangan. Nyobok lo bungo beko kampit truk. Nyobak aku menganjur lo beri korang. Tak apa pernah baca. Sehingga dek kawan kini pak, nak pawang mungkin pawang corona nyudah. Istighfar. Maka ketika terjadi masalah-masalah seperti itu, mungkin ingat, mungkin banyak dosa kepada Allah. Makanya Islam mencarikan solusi. Kalau hujan tidak turun-turun, sholat istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Allah akan turunkan hujan. Wa yumditkum bil mali wa banin. Jadi ini sehubungan dengan pertanyaan. Kemudian Allah akan memberikan harta kepadamu. Jadi kalau perdagangan kurang lancar, ajo merugi, mungkin ada hal-hal yang kurang pas di situ. Mohon ampun kepada Allah. Istighfar. Wal banin, dan Allah akan memberikan keturunan kepadamu. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menyuburkan kebunmu. Wa yaj'al anhara, wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan mengalirkan sungai-sungai di kebunmu itu yang akan menjadi sumber kehidupan. Ini istighfar. Jadi makanya perbanyak istighfar, bukan ringan. Dan ibu-ibu di masa bisa mengerti. Barangkali mungkin kok serang masak sambal atau serang giling lado. Tapi kalau giling lado ini kan pakai blender ya. Nah, mungkin serang goreng kan.
Astagfirullah, astagfirullah. Bapak, kalau sama-sama, jangan dikacau terus. Kau ada saking asik sih kok, astagfirullah. Kalau channel bukan. Sedang barangkali mungkin cuci, astagfirullah, astagfirullah. Ini ada sebuah kisah nyata, Bapak Ibu. Imam Ahmad, beliau hidup di Baghdad. Kemudian di daerah Syam ada seseorang yang merindukan beliau. Di saat usia sudah sepuh, tadagak sebelum pergi ke Syam, tidak ada tujuan apa. Kalau ya duduk sana kan dicari kasinan apa, atau ada undangan ceramah, tidak masalah. Kau tidak tahu. Pokoknya tipe kare jauh pergi ke Syam. Jaraknya tidak tahu lagi. Kalau dari Siko ke Bukit Tinggi masih mendingan Bu. Iko jarak tempuhnya Pak 755 km. Lain dari Siko ke Pasaraya tuh Bu. Simpang ya. Itu jarak tempuh yang harus ditempuh dari Baghdad ke Syam. Siapkan perbekalan kalau berangkat. Kalau zaman kini Bu, peristiwa itu mungkin tidak masalah. Naik pesawat aman. Waktu itu tidak ada pesawat, tidak ada auto. Dan seorang yang di Syam ini cuma kenal nama beliau, tapi tidak pernah nampak wajahnya Imam Ahmad kok. Sebab alat-alat tidak secanggih kini. Kalau kini bisa lewat YouTube, Facebook, IG dan segala macam. Bisa dilewat itu tidak bisa. Dia ingin seorang ulama terkenal dan punya mazhab. Berangkat dari Baghdad ke Syam. Singkat cerita sampailah di Syam sebelum zuhur. Cari masjid, berwudu, masuk salat sunat, tunggu waktu zuhur masuk beliau salat. Dan orang tidak tahu surang saja bahwa beliau itu adalah seorang imam besar. Dan beliau tidak tahu perkenalkan nama. Oi, kamu bukan imam besar, Imam Ahmad kok. Kalau harga estetik, tidak ada. Itu seperti orang biasa saja. Sehingga orang tidak tahu. Selesai zuhur, ambil Quran, baca Quran, zikir. Kemudian sampai asar, salat asar, maghrib, salat maghrib sampai isya. Selesai salat isya, orang sudah pulang semua, beliau tinggal. Dan rencana beliau akan lalu di masjid untuk istirahat. Kironya tak boleh petugas masjid doang. Nah petugas masjid kok tak tahu. Dia orang gaib nampaknya Syekh. Jadi kalau panggilan Syekh situ tu Pak tidak khusus untuk ahli agama saja. Mudah beliau kok baik kesini bagi Syekh ya Pak. Sebab Syekh itu panggil untuk orang tua. Syekh, ya. Dah boleh lalat di situ. Sebab masjid kamu kunci, kamu tutup, kamu pulang lo ke rumah. Nah kecil Syekh, kamu kan musafir. Musafir kan boleh sama di situ. Ya tidak bisa. Kamu kan pulang kalau saya lalu sebut apa tak pasal tunggu lo cek kau mencari beliau dua. Jadi ya silakan saya keluar beliau. Dan dia beliau bilang, dan dia belum membanggakan diri. Mentang-mentang ulama besar diusir beliau tidak pernah perkenalkan. Beliau keluar. Sampai di luar dulu di teras masjid. Nan petugas masjid kok kemana itu pagar. Kironya nanggai kok alunya tagak duduk sini masuknya ke sana beliau. Saya tapi lagi disuruh keluar tak boleh di situ. Di teras kok. Iya di teras kok tak boleh pagar kamu kunci. Jadi dia sebagai nyangkit. Seandainya ketahuilah Bu itu tuh seorang ulama besar, Masya Allah. Jangankan rumahnya, barangkali mungkin tapi istimanya sedion. Puasnya datang ke Mata Barat, Bu sambutnya luar biasa. Yona, Iko boleh sekeliber Imam Ahmad. Ya baiklah kalau boleh itu keluar bila perkara saja. Tiba di luar nampak oleh seorang tukang roti. Dia ada tukang roti dari muka masjid itu. Yang kirim Syekh, ayo ke rumah saya saja. Nampak dan buat tadi saya akan usir dari masjid sampai kalau dikeluarkan kalau balik. Sampai ambo istirahat sama lampu kalau ada keperluan besar silakan lanjutkan.
masuk ke rumah, istirahat di kamar belakang. Kiranya saya kok nak lalu apa? Nyu amati aktivitas tukang roti tadi itu. Kiranya tukang roti kok mulai nyu maduk roti itu, sejak mulai maduk sampai selesai, tidak berhenti munculnya beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cuma tadi kalau bapak ada ketungging kaki panik-panik kan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ma tahu mungkin kaki kau pernah banyak melakukan dosa kali kan, sakit-sakit. Dizikirkan astagfirullah, astagfirullah. Itu saya tidak pernah putus-putus. Lah sampai 3 jam, tidak pernah nyoba berhenti. Lampian tasbih tidak pernah berhenti. Akhirnya Syekh tadi itu datang. Apa tukang roti? Iya Syekh. Lah beralamu aktivitas pada kerajaan zikir model itu. Lah puluhan tahun Syekh. Apa hasilnya dapat? Luar biasa. Setiap hajat ambo, apa yang ambo mohonkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau ada yang jomblo, bukannya istighfar, tidak usah pakai dukun, tidak usah pakai kasih kurang. Kalau dulu kan pakai kasih kurang ya Pak. Kasih kurang bau lakasan, jiko nyolano tolong jagokan. Jiko nyolaga suruh abajalan ambo menunggu inyo di siko. Itu pakai kasih kurang dengan istighfar. Jadi kecil tukang roti tadi cuma ya saya yang hajat ambo sampai kini belum dikabulkan oleh Allah. Atau ambo ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ambo dapat kabar beliau di Baghdad, tapi ambo tidak tahu bantu beliau. Ambo kasinan tidak mungkin, tidak ada kemampuan ambo ke situ. Itu cik yang belum dikabulkan oleh Allah sampai kini. Menanga nyo menyebut Imam Ahmad tadi itu langsung mendidih darah Imam, bergetar di dalam. Nyo paluh tadi tukang roti. Demi Allah, ambolah Imam Ahmad. Gara-gara istighfar mula ambo dari Baghdad sampai kamari. Dan karena istighfar mula ambo diusir dari masjid keluar. Dan gara-gara istighfar inilah ambo sampai ke rumah. Istighfar. Jadi makanya apapun hajat awak yang akan terkabulkan oleh Allah sampai kini, koreksi diri. Mungkin ada hal-hal barangkali kesalahan-kesalahan kita lakukan, wujudkan dengan istighfar. Di makanya Bapak Ibu, ikulah amalan yang sangat-sangat ringan awak lakukan, tapi sangat dahsyat di sisi Allah. Makanya Rasulullah sampai istighfar 100 kali, paling kurang 70 kali, bahkan lebih dari itu yang awak bahas. Jadi tidak salah duduk di masjid astagfirullah. Kok mantu kurang namu lalu aku baca astagfirullah. Insyaallah tekan tu tekan lalu. Serius? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi dengan astagfirullah semua urusan insyaallah akan diijabah oleh Allah. Dan banyak manfaat-manfaat yang lain dengan astagfirullah ini. Nah, jadi salah satunya di antara itu tadi akan diijabah oleh Allah setiap keinginan kita kalau kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah amalan yang sangat sederhana ini mudah-mudahan kita mampu melakukan dan mewujudkan, dan mudah-mudahan Allah akan kabulkan hajat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.